Selamat datang di channel ini bersama saya Rosyan Fikri Rabbani. Jadi nanti kita akan membahas bab baru dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah, yaitu tentang tokoh-tokoh dunia Islam era kontemporer. Siapa sih mereka dan kenapa kita perlu tahu? Pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai petualangan belajar kita, penting banget nih kita tahu apa sih yang mau kita capai dari video ini. Setelah nonton sampai akhir, kalian diharapkan bisa bisa menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh Islam kontemporer serta memahami peran besar mereka dalam mengembangkan ilmu, pendidikan, dan peradaban Islam di seluruh dunia. Jadi wawasan global kalian makin luas. Kedua, kita akan secara khusus membahas kontribusi tokoh-tokoh Islam dari Indonesia loh, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur, dan Nurholis Madjid. Kita akan gali gimana sih gagasan-gagasan mereka bisa membawa dampak positif dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keberagaman di negara kita tercinta ini. Nah, biar belajarnya makin fokus dan terarah, ini dia beberapa target yang akan kita penuhi bareng-bareng di video ini, dan menghubungkannya dengan kebutuhan umat Islam di masa kini. Kalian juga dapat menyusun ide yang terinspirasi dari tokoh Islam modern sebagai solusi atas tantangan dalam dunia pendidikan atau sosial saat ini. Keren kan jadi agen perubahan? Selanjutnya, kalian bisa menjelaskan secara mendalam bagaimana gagasan Gus Dur, Hasyim Asy'ari, dan Nurholis Madjid membentuk sikap keberagaman di masyarakat. Dan terakhir, kalian bahkan bisa merancang contoh sikap atau tindakan yang mencerminkan nilai-nilai toleransi berdasarkan ajaran atau pemikiran ketiga tokoh tadi. Yuk kita mulai dari pemikiran Islam kontemporer di dunia. Pernah kepikiran nggak gimana sih Islam bisa maju dan tetap relevan di zaman sekarang? Pemikiran ini muncul karena ada kesadaran tradisi lama dan hal-hal modern harus digabungkan. Pembahasan ini luas banget, gak cuma soal agama, tapi juga membahas masalah dunia seperti kesetaraan gender, keberagaman, masalah sosial, sampai politik. Intinya mencari solusi Islam untuk masalah dunia modern. Dalam pemikiran Islam kontemporer, ada beragam cara pandang. Kita bisa lihat beberapa tipe utamanya. Pertama, fundamentalis. Mereka ingin kembali ke ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Mereka percaya Islam sudah lengkap, tidak perlu ide dari luar. Yang kedua, tradisionalis. Tipe ini kuat memegang tradisi yang sudah ada dari ulama terdahulu. Yang ketiga, reformis. Mereka berusaha menafsirkan ulang warisan Islam agar lebih relevan dan masuk akal di zaman modern. Yang keempat, modernis. Ini lebih berfokus pada hal-hal rasional dan ilmiah serta mementingkan pemikiran kritis. Intinya, semua tipe ini berusaha menjawab satu pertanyaan: bagaimana Islam bisa relevan di tengah modernitas yang terus berubah. Sekarang, yuk kita kenalan sama beberapa tokoh besar dunia Islam kontemporer dan ide pokok mereka. Ada Fazlur Rahman. Beliau menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam, artinya memahami Al-Quran agar cocok dengan nilai modern seperti keadilan dan HAM. Lalu ada Thariq Ramadan. Fokusnya pada etika Islam yang universal untuk masyarakat yang beragam. Ada lagi Syed Muhammad Naqwi Al-Attas dan Toha Jabir Al-Wani. Mereka menyerukan islamisasi ilmu pengetahuan, artinya ilmu pengetahuan harus berakar pada ajaran tauhid. Singkatnya, para pemikir ini menunjukkan kalau Islam itu fleksibel dan punya banyak solusi untuk tantangan zaman. Nah, sekarang kita beralih ke tokoh-tokoh hebat dari negara kita sendiri. Mereka punya sumbangan besar banget untuk kemajuan bangsa kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Dia mengembangkan pendidikan karakter berbasis akhlak di pesantren. Tujuannya agar manusia bertakwa dan punya karakter mulia. Pemikiran beliau penting banget dalam membentuk identitas bangsa kita yang religius sekaligus nasionalis. Yang kedua, ada dua sosok yang sering kita sebut sebagai guru bangsa: Nurholis Madjid atau Cak Nur dan Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Keduanya adalah intelektual muslim neomodernis. Mereka menginspirasi dengan gagasan yang moderat, plural, toleran, dan demokratis. Mereka sangat menekan pemikiran yang inklusif
dinamis, kritis, dan rasional. Ini untuk menyesuaikan pemahaman Islam dengan kenyataan Indonesia yang sangat beragam. Ide-ide Gus Dur dan Cak Nur sangat penting untuk Indonesia. Ada hubungan agama dan negara. Keduanya sepakat kalau Pancasila itu adalah jalan tengah yang paling cocok untuk Indonesia. Agama dan negara harus saling mengisi dan menguatkan. Mereka yakin Pancasila sudah final bagi bangsa kita. Toleransi, pluralisme, dan demokrasi. Mereka berjuang untuk toleransi dan keberagaman. Gus Dur menekankan kalau Islam itu nggak punya aturan baku tentang bentuk negara. Yang penting prinsip keadilan dan kebebasan terpenuhi. Beliau juga pejuang pluralisme agama sejati. Intinya, kontribusi mereka membentuk sikap keberagaman dan demokrasi di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa Islam itu bisa jadi motivasi positif bagi bangsa kita. Oke teman-teman, itulah pemahaman singkat kita tentang tokoh-tokoh dunia Islam era kontemporer. Nah sekarang giliran kalian yang bersuara. Saya mau dengar nih pendapat dan pemikiran kalian. Ini ada beberapa pertanyaan, kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Baik teman-teman semua, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi aktif kalian. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan baru, memicu kalian untuk terus berpikir kritis dan positif tentang peran Islam di dunia modern. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadi pribadi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.